Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayatul Khairiyah dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah. Sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Haji Munirul Abidin MA. Perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah dilatar belakangi mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan abad ke-12 Masehi telah berhasil dengan gemilang membangun peradaban-peradaban yang melahirkan sejarawan kelas dunia. Itu sebabnya peradaban Islam dapat melahirkan organisasi, bahasa wilayah, pusat ekonomi, pendidikan, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang sumber dan tuntunannya tidak terlepas dari yang utama, yakni Islam. Menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal, yang artinya wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagaimana suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, wujud benda, yang artinya wujud suatu kebudayaan sebagai tanda-tanda hasil karya. Sedangkan istilah peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Menurutnya, peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mana mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Bahkan, kemajuan Barat pun pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk dari Eropa melalui Spanyol. Jadi, dalam Islam tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama bumi ataupun non-samawi. Agama bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karasa manusia, maka agama Islamlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang peran bangsa di dalamnya sangat dominan bangsa Arab. Semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa yang satu, yakni bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Untuk selanjutnya, kondisi bangsa Arab sebelum Islam masuk. Sebelum Islam datang, wilayah sekitar semenanjung Arabia dilatar belakangi oleh 2 imperium, yakni Romawi Timur di sebelah barat dan Imperium Persia di sebelah timur. Wilayah utama Romawi Timur sangat luas, meliputi Syria, Palestina, Mesir, Turki, Asia Kecil, dan sebagian Eropa Kecil. Romawi Timur mengalami puncak kejayaannya setelah masa Konstantin Agung pada tahun 280 sampai 337 Masehi, ketika dipegang oleh Justinus pada tahun 483 sampai 565 Masehi. Di masa inilah wilayah terus diperluas, meliputi pertanian, perdagangan, dan perusahaan pesat yang maju. Namun, karena keinginannya untuk ekspansi menjadikan imperium ini harus berhadapan dengan Imperium Persia, di mana peperangan terus terjadi, pemerintahan yang kacau, perbudakan tumbuh subur, dan peperangan dengan Persia tidak dapat ia hindari. Bahkan ketika Islam datang dengan kuat, maka wilayahnya banyak yang masuk ke dalam pemerintahan Islam hingga akhirnya runtuh. Sementara itu, Imperium Persia di bagian timur mulai dikenal pada tahun 226 Masehi dengan Kaisar Ardeshir sebagai pendirinya. Ia mencoba membangun militer yang kuat dan melakukan ekspansi wilayah. Persia paling lama dan berhasil secara gemilang
Namun, ia terlibat peperangan dengan Romawi. Kaisar Parwis merupakan penguasa terakhir yang sezaman dengan Heraklius di Imperium Bizantin. Kekuasaannya sangat absolut. Ia mencintai kekuasaan, kemewahan, kekayaan, dan istrinya yang beragama Kristen. Ia pernah merobek surat Nabi Muhammad SAW yang dikirim melalui utusannya dan mengusirnya. Dan kondisi sosial politik pada waktu itu menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan lainnya. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Ikatan sosial dibuat berdasarkan hubungan darah dan kepentingan lainnya. Bahkan setelah Islam menguasai Timur Tengah, perdagangan dikembangkan secara sampai Coromandel, Malabar, dan Sumatera melalui Cina dan India. Menurut beberapa teori, karena memanfaatkan jalur dan media perdagangan ini, bahkan masuknya Islam ke Indonesia diakui banyak kalangan sejarawan melalui perdagangan Gujarat di India. Untuk struktur masyarakat Arab pra-Islam juga mengikuti sistem perbudakan sebagaimana itu telah menjadi tradisi kuat bangsa-bangsa seluruh dunia saat itu, termasuk Yunani yang terkenal sistem perbudakannya itu. Dan selanjutnya perkembangan Islam di Timur Tengah. Yang pertama di Kairo, Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Bentuk kota ini hampir mirip dengan segi empat. Di sekelilingnya dibangun pagar tembok besar dan tinggi. Setelah pembangunan kota Kairo ini selesai, Asyikili mendirikan Masjid Al-Azhar. Masjid ini berkembang menjadi universitas yang sangat besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Di universitas inilah banyak mengeluarkan orang-orang hebat. Pada masa dinasti Fatimiyah mendapat gangguan politik, yaitu meliputi adanya perbuatan kekuasaan di tingkat istana, figur kafilah yang melemah karena khalifah yang diangkat saat itu masih dalam usia yang relatif muda, keterlibatannya non-Islam dalam pemerintahan yang mengakibatkan kecemburuan, kejengkelan, kemarahan bagi kaum muslimin. Namun, Kairo tetap menjadi kota yang besar dan penting. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin, seorang pahlawan Islam yang terkenal dengan perang salib. Akan tetapi, dinasti Fatimiyah tetap kokoh mempertahankannya dan mendirikan lembaga-lembaga ilmiah yang baru, terutama masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar teknologi dan hukum. Lalu kedokteran pun mulai banyak diajarkan di rumah sakit. Pada masa ini, kota Kairo berkembang sangat pesat. Banyak bangunan didirikan dengan arsitektur yang indah-indah pada masanya dan masa-masa dinasti Mamalik. Akan tetapi, pada tahun 1517 Masehi, dinasti ini dikalahkan oleh kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Dan sejak itu, Kairo hanya dianggap sebagai ibu kota provinsi dari kerajaan Utsmani tersebut. Yang kedua, Istanbul, Turki. Istanbul merupakan ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani. Kota tersebut mulanya merupakan ibu kota dari Konstantinopel. Akan tetapi, ketika kerajaan Romawi pecah menjadi dua, menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat pada tahun 395 Hijriah, Konstantinopel menjadi ibu kota Romawi Timur.
Konstantinopel bertahan sampai 1000 tahun, kemudian ketika Sultan Turki Utsmani berhasil menaklukkannya pada tahun 1453 Masehi. Jauh sebelum Turki Utsmani berada di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, para pemimpin Islam sudah sejak zaman Khalifah Ar-Rashidah, Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut. Namun, baru pada masa Turki Utsmani lah usaha tersebut berhasil. Sebagaimana halnya dengan Konstantinopel pada masa Kerajaan Romawi Timur. Kerajaan Turki Utsmani dengan ibu kota Istanbul itu telah berhasil menjadi sebuah negara yang adil, jaya pada masa kejayaannya. Kekuasaan tertinggi berada di bawah tangan Sultan, akan tetapi roda pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang berada di ibu kota. Jabatan-jabatan terpenting dipegang oleh orang asal Eropa dengan syarat mau menyatakan diri secara Islam. Dalam bidang arsitektur, banyak masjid-masjid yang telah dibangun di sana sebagai bukti kemajuannya. Selanjutnya adalah Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah yang kedua, yakni Al-Mansur, yang memimpin pada tahun 754 sampai dengan 755 Masehi pada tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah memperkerjakan para ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, pahat, dan sebagainya. Kota ini berbentuk bundar dan sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air. Kota ini berbentuk bulat dan di tengah-tengahnya terletak istana khalifah yang bernama Istana Emas dan sebuah masjid Jami Al-Mansur. Di sekitar kedua bangunan ini dibangun rumah-rumah untuk pengawal dan rumah-rumah lain untuk anggota polisi Abbasiyah. Di samping itu, banyak pula didirikan akademi, seperti sekolah tinggi dan sekolah biasa yang memenuhi kota tersebut. Dua di antaranya yang terpenting adalah perguruan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk Wasir Sultan Saljuk pada abad ke-5 dan perguruan Muntansiriyah yang didirikan pada abad kedua oleh Khalifah Al-Muntansir Billah. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah yang digemari oleh banyak orang di kota Baghdad ini, para sains, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal. Dalam bidang ekonomi, perkembangannya berjalan seiring dengan perkembangan politik. Semua kemegahan dan keindahan kota yang dibangun pertama kali oleh Khalifah Mansur telah dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan juga terdapat cendekiawan muslim seperti An-Nuwairi, Ibnu Fadlullah, dan Jalaluddin As-Suyuti yang berhasil membuat buku yang berjudul Mausu'at yang berisi tentang kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam hal keagamaan di abad pertengahan terdapat karya yang dibuat oleh sekelompok ulama India berupa buku yang berjudul Al-Fatwa Al-Hindiyah yang memuat tentang kumpulan fatwa mazhab Hanafi. Buku atau kitab ini dibuat atas permintaan dari Sultan Abu Al-Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb, sehingga kitabnya dikenal dengan sebutan Al-Fatwa Al-Alamghariyah. Beberapa ulama besar di Mesir pada masa pemerintahan Mamluk terdapat ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Khaldun. Ibnu Hajar ini memiliki hasil karya berupa buku yang berjudul Fathul Bar fi Syarh Al-Bukhari, yaitu ulasan tentang hadis-hadis riwayat Al-Bukhari, dan buku yang berjudul Bulughul Maram min
min adillah al-ahkam, yaitu kumpulan hadis hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun tersohor dengan sejarawan dan sosiolog Islam. Hasil karyanya yang terbesar adalah Al-Ibar, yaitu sejarah umum. Ulama besar lainnya di abad pertengahan seperti Ibnu Katsir dengan tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim, Imam Nawawi dengan kitab hadisnya Riyadhus Shalihin, dan Jalaluddin Al-Mahalli beserta Jalaluddin As-Suyuti dengan tafsir Jalalainnya. Perkembangan kebudayaan Islam timbul pada masa Kerajaan Syafawi telah berhasil membuat Isfahan menjadi ibu kota dan kota yang indah yang terdiri dari berbagai bangunan seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Taman-taman wisata yang ditata dengan indah. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, dan 1.802 penginapan, serta 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, gaya arsitek bangunan-bangunannya sangat menonjol. Misalnya Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfullah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya yakni seperti kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, keramik, tenunan, mode, tembikar, dan seni lukis. Untuk kesimpulannya, perkembangan kebudayaan Islam timbul setelah diawali sederetan kebudayaan manusia dan seiring dengan sederetan kebudayaan setelahnya. Kebudayaan-kebudayaan Islam pada abad pertengahan yang menonjol diantaranya yaitu dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan dibangun dan dikoordinasi oleh Sinan, yakni arsitek yang berasal dari Anatolia. Perkembangan kebudayaan Islam tersebut terjadi pada masa Kerajaan Utsmani. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.